Saya melihat banyak sekali hashtag kabur aja dulu. Ketika saya berbicara dengan beberapa teman yang mengerti mengenai kejiwaan, psikolog dan bukan psikolog, tapi pernah berkumpul dengan anak-anak muda ini, mereka mengatakan itu adalah sebuah jeritan sebenarnya. Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kerja keras dan prestasi. Prinsip meritokrasi, pendeknya merit. Prinsip merit di Indonesia melakukan itu enggak. Ketika penegakan hukum ini tidak berjalan, maka kita lihat korupsi akan merajalela, pungli akan merajalela, segala aktivitas akan menjadi high economic cost. Sobat Leader, di mana saja Anda berada, kita kembali berjumpa dari Menara Kartika Chandra, Jakarta. Saya Freddy Ndolu. Seperti biasa, hari ini saya ditemani oleh seorang tokoh yang saya selalu menganggap semua tokoh yang hadir di sini prominent figure, atau saya sebut selalu sapa, they are my leader. Artinya mereka adalah tokoh-tokoh, mereka adalah pemimpin di bidang-bidangnya tentu. Dan saudara, saya perkenalkan Mbak Dewi Arilaha. Selamat datang Mbak Dewi. Selamat datang Bung, terima kasih. Terima kasih sudah mau hadir Senang di Leader. Saya tidak tahu Anda lihat leader ini maknanya apa. Kalau leader bagi kita adalah seorang pemimpin, more than pemimpin itu sendiri. Kalau jadi saya ingin perkenalkan, Mbak Dewi ini adalah pemerhati atau praktisi kebijakan publik. Beliau banyak aktivitas di dunia internasional, World Bank, bagaimana menjadi produser di media juga, New York Times, PBS, Public Broadcasting Service, dan lembaga-lembaga internasional lainnya yang beliau ikut sebagai peneliti maupun pokoknya yang berhubungan dengan kebijakan publik. Anda tahu, kebijakan publik yang dari bincang-bincang saya memang ini sangat penting ketika dia down untuk bagaimana implementasinya. Sesuai enggak? Nah, saya mau tanya Mbak Dewi ini. Monggo. Sebelum kita masuk jauh tentang kebijakan publik, saya mau tanya satu kasus soal kabur saja dulu. Dalam keadaan sekarang, kabur saya dulu, apa kaitan dengan kebijakan publik ini? Oke, saya mulai dengan disclaimer ya Bung ya, bahwa ketika saya menjawab pertanyaan ini, saya bukan psikolog, saya bukan seorang pemerhati kejiwaan, tetapi saya melihatnya dari bagaimana saya melihat melalui kacamata scanning the environment. Bagaimana saya melihat sebagai seorang generalis. Karena kebijakan publik adalah melihat dari multisektor, multi perspektif, sehingga nanti perspektif yang dihasilkan nanti akan multi-rounded, yang artinya melihat dari berbagai sisi. Hashtag kabur aja dulu itu saya nemuin itu ketika di TikTok. Lagi scroll, saya memang selalu menyempatkan diri untuk melihat TikTok sebelum saya tidur. TikTok bagi saya is a tool. Saya campur dalam bahasa Inggris ya, because sometimes I think in English. That's okay, right? Yeah. TikTok is it's a means for me, a tool for me to actually verify and validate what's happening on the ground. The reality check. Realitas di lapangan seperti apa. Dan itu bisa tercapture dalam TikTok. Tentunya dengan sebuah kedisiplinan juga ya, tersendiri. Dan saya melihat banyak sekali hashtag kabur aja dulu. Ketika saya berbicara dengan beberapa teman yang mengerti mengenai kejiwaan, psikolog dan bukan psikolog, tapi pernah berkumpul dengan anak-anak muda ini, mereka mengatakan itu adalah sebuah jeritan sebenarnya. Ketika keputusasaan itu ada, ketika kegalauan itu muncul. Kenapa saya katakan begitu Bung Fred? Yamaha hengkang, Sritex hengkang, salah satu one of the major shoemaker, produser di Indonesia hengkang, Sanken hengkang. One of the big reasons, salah satu alasan terbesar
itu adalah karena penegakan hukum yang sangat lemah di Indonesia. Kenapa kemudian salah satu indikator utama di dalam the ease of doing business, kemudian berusaha, adalah indikator penegakan hukum yang baik. Karena tanpa penegakan hukum, tidak mungkin sebuah negara bisa berjalan dengan baik. Ketika penegakan hukum ini tidak berjalan, maka kita lihat korupsi akan merajalela, pungli akan merajalela, segala aktivitas akan menjadi high economic cost, biaya ekonominya tinggi. Sekarang kita bayangkan saja, secara sederhana saja, Bung Fred, ketika Anda seorang investor ingin berinvestasi di Indonesia, yang artinya akan terbuka lapangan kerja, terutama bagi angkatan kerja baru yang akan ada terus-menerus setiap tahunnya, lulusan SMA, lulusan universitas, mereka perlu kerja kan, ketika mereka misalnya tidak bisa melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Ternyata itu tidak bisa dilakukan, karena memang ketersediaan lapangan kerja tidak ada. Dan one of the risk mitigation, mitigasi risiko, ketika orang ingin menanam uangnya di tempat lain, termasuk kita juga, kalau kita ingin menanam ke tempat lain kan kita pasti akan berpikir, hal pertama yang terpikir adalah kapan uang saya akan kembali. It's as simple as that, Bung Fred. Jadi kabur aja dulu, menurut saya adalah bentuk ekspresi yang paling jelas, paling konkret dari sebuah kegalauan. Dan itu perlu diakomodasi. Lalu kemudian pertanyaannya adalah sekarang, ketika orang-orang di dalam pemerintahan melihat hashtag kabur aja, should they be ignorant, dicuekin aja? Yang kedua, haruskah itu ditampung, diakomodasi sebagai sebuah aspirasi? Pilihannya ada dua. Life is about choices, right? Yeah. Mengenai pilihan. Pilihan bagi perumus kebijakan, penentu jalannya kebijakan di Indonesia adalah melihat ini sebagai sebuah hal yang harus segera diakomodasi, yang harus segera direspons. Yes. And how is the response? Ahli sektor sudah banyak yang mengatakan apa yang harus dilakukan. Sektor tenaga kerja, sektor industri, sektor-sektor yang berkaitan terkait dengan lapangan kerja yang makin banyak hilang ini dan tidak ada, itu mereka sudah menyuarakan. Tetapi dari segi kebijakan publik sendiri sebenarnya kritik utamanya adalah bagaimana kemudian pemerintah akan menyikapi ini dalam jangka pendek, menengah, dan panjang, dan apakah kemudian pemerintah melihat ini sebagai satu prioritas yang harus segera ditangani dalam misalnya dalam 1-2-3 tahun ke depan. Yeah. Respons awal dalam komunikasi itu ada yang bilang, ya udah kabur nggak usah balik lagi. Satu, berarti nggak cinta Indonesia, bla bla bla. Pokoknya. Yes. Padahal saya melihat gini, bahasa anak-anak milenial Gen Z ini, mereka punya bahasa sendiri dalam mengekspresikan kegalauan mereka. Tapi kalau direspons oleh para senior, gitu kira-kira gimana ya mereka responsnya? Yang Mbak Dewi lihat. Kalau ngomongin teknis banyak. Misalnya ketika saya mengidentifikasi sebuah permasalahan berdasarkan analisis situasi. Itu ada di dalam aksi konvergensi, kita lihat ya. Langkah pertama adalah analisis situasi. Kalau kita pakai PDIA, Problem Driven Approach of Adaptation, itu salah satu toolkits, nanti kita akan lihat akar permasalahannya di mana. Sekarang pertanyaannya, apakah orang-orang di dalam pemerintahan memiliki kapasitas teknis yang cukup untuk bisa merespon gugatan? Itu kan sebenarnya adalah sebuah gugatan. Bagaimana mereka merespons gugatan tersebut secara rasional, jangan pakai emosi. Jadi kalau jawaban tadi silakan kabur aja, nggak usah balik lagi. Bung, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai kerja keras dan prestasi. Prinsip meritokrasi, pendeknya merit, prinsip merit. Di Indonesia melakukan itu enggak. Kalau kita lihat perjalanan sejarah, struktur historis. Meritokrasi, harus meritokrasi. Yes, berdasarkan prestasi. That's right, you're asking so. Yes, it's berdasarkan prestasi. Negara-negara yang maju, lihat,
apa yang mereka lakukan pertama kali ketika mereka ingin mengubah negaranya menjadi lebih baik? Langkah pertama pasti pendidikan. Pendidikan harus dibarengi dengan kesehatan. Karena pendidikan tanpa dibarengi dengan kualitas kesehatan yang baik, yaitu nanti belanja masing-masing itu akan, belanja kesehatan akan tinggi atau belanja pendidikan tinggi. Jadi itu harus berjalan sejalan juga dengan infrastruktur. Tetapi pertanyaannya adalah ketika misalnya pendidikan sudah dilakukan dan pemerintah mengakui bahwa sudah ada program sekolah, wajib sekolah 12 tahun dan lain sebagainya, sudah berkualitas belum? Aksesnya sudah merata belum ke seluruh Indonesia? Lalu kemudian kualitas yang diberikan oleh para guru, soft skills dari para guru ketika proses ajar belajar berlangsung, itu sudah masuk nggak? Do they have the right skills untuk mentransfer knowledge mereka sehingga dipahami materi yang diberikan? Apakah cukup fun bagi anak-anak misalnya, atau anak-anak menerima? Itu kan juga, nah ini bagaimana kemudian hard skills dan soft skills ini kan berpadu, berpadu dan berkelindan gitu ya, Bung ya. Saya itu mau kasih tahu sobat leader ini, saya tuh awal kenal Mbak Dewi ini, saya pikir dia ini doktor dari Harvard University. Setelah saya ngobrol-ngobrol, ternyata beliau produk public policy dari Indonesia, dari satu sekolah, apa namanya? The School of Government and Public Policy Indonesia. The School of Government and Public Policy Indonesia. SGPP Indonesia. SGPP Indonesia, artinya kualitas seorang public policy sarjana yang lahir dari Indonesia. Artinya nggak kalah-kalah dengan Gita Wirjawan yang tamatan dari Harvard atau siapapun yang dari Harvard University. Soal public policy ini menarik untuk banyak orang tamat luar, tapi mereka nggak bisa masuk bicara memasukin ide-ide dalam public policy. Nah, jadi ternyata orang Indonesia itu hebat-hebat ya. Nggak perlu harus jauh-jauh cari sekolah di negara-negara barat sana. Di produk Indonesia, orang Indonesia hebat-hebat kan Mbak Dewi ini. Menurut Anda, orang Indonesia hebat, anak-anak muda Indonesia ini? Saya tuh ketemu dengan teman-teman yang luar biasa jauh lebih cerdas dari saya, Bung. Lalu kemudian ketemu juga dengan adik-adik, baik itu secara dalam dunia profesional maupun ketika saya gaul-gaul aja gitu ya. Itu saya ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa cerdas. Produk Indonesia semua? Produk Indonesia semua, mereka sekolah di Indonesia. Jadi saya membedakan dua ya. Saya di sini hanya bicara pada produk Indonesia. Itu saya menemukan orang-orang yang banyak sekali yang jauh lebih cerdas dari saya. But the problem is, cukup tertarik gak mereka masuk ke dalam dunia politik atau dunia public service, layanan publik, kementerian, lembaga, badan. Saya ketemu dengan teman-teman yang saya anggap cerdas-cerdas itu, dan ketika saya tanya, kenapa nggak mau masuk memperbaiki bangsa? Mereka bilang, the machine, mesin birokrasi, mesin politik yang ada di Indonesia sangatlah korup, sehingga mereka takut ketika mereka tidak punya backingan atau mereka tidak punya modal yang kuat, entah itu modal finansial, modal political support dari tokoh yang tepat, mereka akan tergilas dengan mesin tersebut. Nah, ini sebenarnya balik ke ide of democratization of talents, Bung. Jadi kenapa disebut demokratisasi? Kenapa ketika misalnya guru saya, Gita Wirjawan itu bilang democratization of talents gitu ya. Itu apa sih maksudnya democratization of talents? Bahkan teman anak saya yang sekolah sejarah di UI, anak-anak UI itu nanya, apa sih yang dimaksud Pak Gita dengan democratization? Saya membahasakan begini, Bung, agar mudah dipahami. Democratization itu buka peluang, buka akses. Anda lulusan, misalnya Bung Freddy lulusan lokal, punya kapasitas teknis atau keahlian di sektor tertentu. Tetapi ketika Anda berkompetisi dengan seseorang yang punya dukungan, ordal, Anda kalah. So it's not by system, it's not by merit,
Bukan karena sistemnya tidak mendukung, bukan karena prestasinya tidak mendukung, tetapi it's actually about the machine, right? The machine which is very corrupt. Terus gimana caranya kalau kita ingin menarik talent, bakat terbaik yang ada di Indonesia untuk mau masuk ke dalam public service? Tapi kan kalau saya ngomong kayak gini kan menyinggung Om. Karena teman-teman saya yang banyak jauh lebih cerdas dari saya sudah masuk dan akan masuk ke dalam public service. Jadi sekarang ini balik lagi, ini adalah pilihan. Mungkin sayanya terlalu penakut masuk ke dalam. Saya ini melihat kita membuat satu grand plan 2045 emas apa namanya? Indonesia Emas 2045. Bahwa fokus SDM di situ ada booming di situ, semacam bonus demografi. Ya betul ya. Ini nih bonus demografi sekarang ini. Orang-orang hebat yang sekarang ini bukannya difungsikan maksimal, tunggu dulu itu. Tahu nggak kita bikin teori Maslow dulu, Maslow ya, plan rehabilitas 1, 2, 3, 4, 5, bahwa kita akan tinggal landas, malah nyongsep, ya kan? Jadi saya pikir-pikir, plan 5 tahun itu kita mau ngapain dulu? Bahwa bikin grand plan boleh, tapi jangan iming ke sana, tapi di sini nggak dibuat gitu loh. Public policy melihatnya gimana? Kita melihat mesin Om, mesin ini bisa berubah nggak? Mesin akan berubah ketika pertama leadershipnya kuat, leadershipnya paham apa yang harus dilakukan. Saya tidak bicara person by person, saya tidak bicara individu, apakah itu Pak Jokowi, Pak Prabowo, tidak. Tetapi siapapun yang berada di atas, ia punya kekuasaan terhadap anggaran. Dan kekuasaan terhadap anggaran ini akan beliau gunakan untuk keberpihakan terhadap apa? Itu betul. Bahwa grand plan Indonesia Emas 2045, it's very nice to hear, sangat enak di telinga. Betul. Pokoknya seakan-akan kita dininak-bubukan, tetapi itu secara kuantitas, bahwa angkatan muda kita akan mencapai puncaknya di 2045. Kuantitas, quantity. Tetapi ketika kita bicara kualitas, sudah dipersiapkan enggak? Ada satu hal yang sebenarnya anomali ya, yang jadi agak kontradiktif ketika semua orang mengatakan bahwa SDM di Indonesia itu rendah. Tetapi kemarin ketika sedang scroll TikTok, itu ada seorang YouTuber Indonesia di Amerika yang memperlihatkan bahwa barang-barang produksi Indonesia itu $5 lebih mahal daripada barang-barang dari negara Asia lainnya. Karena lebih skillsnya lebih rapih. Produk jadinya itu jauh lebih rapih, jauh lebih intinya pokoknya jauh lebih rapi, Bung. Memenuhi standar internasional negara penerima. Nah sekarang kalau misalnya begitu berarti sebenarnya itu gugur dong bahwa SDM rendah itu. Jadi sekarang problemnya apa di dalam? Kemudian kan kita lihat Sritex ketika diidentifikasi, ketika saya bilang misalnya pakai situasi analysis atau pakai PDAE yang lebih tepat ya, atau root cause analysis, analisis akar permasalahan, sebenarnya karena kita tidak memiliki, ada dua, either kemampuan atau kemauan untuk bisa keep up dengan inovasi teknologi. Jadi ketika misalnya produksi mesin yang digunakan oleh Sritex itu masih mesin yang sama dengan 30 tahun lalu, maka kita bisa bayangkan kan, mungkin kecepatannya dan lain sebagainya gitu, atau mungkin kualitas jahitannya dan lain sebagainya. So it's not really about the SDM. Tapi fakta juga mengatakan bahwa angkatan kerja kita didominasi oleh angkatan SMP. Dan itu sudah berlangsung puluhan tahun, Om. Jadi sekarang pertanyaannya kepada para penguasa negeri, pertanyaannya adalah di mana keberpihakan anggaran mereka? Mulai dari presiden sampai di bawah. Kenapa kemudian ketika kita selama puluhan tahun berteriak SDM harus ditingkatkan kualitasnya, namun selama beberapa puluh tahun terakhir juga kualitas SDM tenaga angkatan kerja itu dikuasai oleh didominasi oleh angkatan SMP. Pertanyaannya adalah begini, Om. Is this by design? Karena kalau melihat segala sesuatu itu kan ada 3 hal, Om. Ada 3 steps. Yang pertama adalah diagnostics, permasalahan.
Apa yang sudah berjalan dengan baik, apa yang belum, apa yang harus diperbaiki. Lalu yang kedua desainnya. Kalau sudah jelek di sini, sudah buruk, desainnya ke depan akan seperti apa? Siapa yang selama ini ditinggalkan lalu kemudian harus dilibatkan. Yang ketiga, inovasi teknologi. Dan ini yang paling sering, kenapa Cina bisa melaju sedemikian rupa? Karena inovasi teknologinya itu berjalan dengan sangat cepat. Nah sekarang pertanyaannya adalah kalau kita sudah tahu diagnostiknya misalnya ada di manusianya, kenapa kita tidak memperbaiki SDM-nya? Perbaiki manusianya. Ketika kita sudah tahu bahwa salah satu akar penyebab Indonesia melambat dalam pembangunan adalah karena teknologi, do we have enough space for that? Ada enggak? Ruang fiskal kita cukup enggak, Om? Nah ini balik lagi kepada pilihan keberpihakan anggaran negara. Itu yang pertama, secara struktur. Yang kedua, di Indonesia ada nggak yang namanya deep state? Aktor-aktor di luar, bukan di luar sebenarnya. Bisa dibilang mereka di dalam negara, tapi juga bisa dibilang di luar negara. It's a kombinasi antara aktor yang ada di luar dan di dalam negara, yang kemudian sebenarnya mendikte jalannya pemerintahan. Lalu kita lihat secara kebijakan publik, Bung. Apakah mereka menjadi faktor contributing, faktor yang membantu, menyumbang untuk Indonesia bisa melesat maju ke depan, atau mereka ini deep state actors ini adalah aktor yang kemudian menghambat lajunya pembangunan Indonesia ke depan. Sudah sering kita bicara mengenai oligarki. Di titik mana, jika kita pakai skala 1 sampai 10, di titik mana kita melihat mereka sebagai aktor yang menghambat pembangunan Indonesia ke depan. Lalu kemudian secara diplomasi, haruskah kita, apa yang harus kita lakukan? Nggak ada Om yang namanya orang itu harus ketika mereka juga berkontribusi terhadap pembangunan selama ini, sehingga kita bisa mencapai pertumbuhan ekonomi lebih dari 5% beberapa tahun kemarin, tahun ini karena banyak hal mungkin paling maksimal kita bisa di angka 4,8% berdasarkan prediksinya Sri Mulyani pada hari ini. Mungkin yang bisa kita katakan begini, kalau kita ingin merangkul mereka untuk meninggalkan praktik-praktik yang selama ini belum layak sebagai seorang warga negara yang baik, bagaimana kemudian kita merangkul mereka, lalu pada saat yang sama mendorong mereka untuk menjadi warga negara yang lebih baik. But here comes the argument. Argumennya adalah saya memiliki perusahaan ini, saya mempekerjakan berapa belas ribu orang atau berapa puluh ribu orang, dari mereka ada istri dan at least anak 2 di rumah. Jadi ada berapa orang, belum lagi ibu, adik dan segala macam yang ikut gitu ya, dibantu. But that's a classical argument. Itu argumen yang sangat klasik. Tapi pertanyaannya adalah, pertanyaan yang paling mendesak saat ini adalah apakah mereka aktor yang membantu terlaksananya penegakan hukum yang baik di negara ini? Karena hanya ketika penegakan hukum baik, maka kemudian investasi akan masuk ke Indonesia. Lapangan kerja akan terbuka. Pendidikan berkualitas itu akan lebih merata. Jadi saya melihatnya karena kebijakan publik adalah merupakan multisektoral, it's interlinkage. Saya baru pertama mendengar analisa yang keren semacam ini. Saya kira publik juga tertarik untuk mendengar sampai selesai ini. Saya bilang, coba ikuti terus ini. Saya baru-baru ini kita lihat pemerintahan Presiden Prabowo ini, langkah pertama kan berantas korupsi. Ini tadi menyangkut kepercayaan publik, kepercayaan dunia juga. Dan itu di depan sekitar 38 pemimpin dunia yang ada di Indonesia waktu itu ikut pelantikan. Dan seterusnya beliau dalam dan luar negeri soal masalah koruptor, pemberantasan penyalahgunaan kekuasaan maupun keuangan negara ini dengan melibatkan oligarki dan sebagainya. Dan banyak lagi, bahkan kemarin di Hari Buruh itu Presiden sudah menyampaikan kebijakan, rencana revisi kebijakan-kebijakan yang akan dilakukan soal buruh, perlindungan buruh dan sebagainya, dan soal berantas korupsi. Nah, dari semua kebijakan ini yang saya ingin tanya, dikaitkan dengan kebijakan publik yang Mbak Dewi juga bekerja di World Bank, kira-kira pernyataan-pernyataan itu sudah cukup untuk dunia itu menerimanya
bahwa pemerintah kita serius untuk melaksanakan? Retorika politik sangatlah penting bagi seorang pemimpin untuk memberikan kepercayaan, rasa bangga sebagai seorang warga negara dari sebuah bangsa yang besar, katanya gitu. Jadi dia akan meletakkan landasan fondasi politik bagi warga negara bahwa saya mau percaya sama pemimpin saya karena dia ngomongnya berapi-api, intinya gitu. Retorikanya baik dan lain sebagainya. Tapi segala sesuatu itu kan harus diterjemahkan ya Om ya. Sama seperti kalau misalnya Om mengatakan bahwa saya akan kerja keras untuk keluarga saya. Artinya apa? Yang artinya itu kan Om harus mampu memberikan nafkah yang baik sehingga mereka bisa makan walaupun sederhana tapi bergizi dan pendidikan yang berkualitas kepada anak, intinya gitu. Nah sekarang kalau presiden ketika kita melihat contohnya kemarin ketika May Day ya, ketika beliau mengatakan itu, kalau saya itu selalu melihat gini, does Indonesia have enough fiscal space? Pertanyaan kembali ke situ. Ranah fiskal kita cukup enggak? Ranah fiskal kita cukup dalam artian begini, ketika seorang pemimpin ingin melakukan itu, hitung-hitungan ekonominya, hitung-hitungan rupiahnya, itu cukup nggak bagi beliau untuk melakukan itu secara keberlangsungan. Pertama itu. Fiscal space. Jadi retorika harus kaitan dengan fiscal space-nya juga. Retorika harus langsung diterjemahkan menjadi aksi yang nyata. Tindakan nyata, langkah yang nyata bagi seorang pemimpin. Karena bagaimana mungkin bisa menaruh makanan di atas meja ketika hanya bicara saja. Kan kalau simpelnya gitu kan ya Bung Fred ya gitu. Nah sekarang kalau misalnya presiden bicara seperti itu, lalu kemudian fiscal space-nya segitu, kita akan lihat, salah satu pendapatan untuk menambah atau meningkatkan ranah fiskal, ruang fiskal kita adalah dari pajak. Sebelum COVID 14% penerimaan kita, tax rasio tax terhadap PNB, pendapatan nasional bruto. Pas COVID, setelah COVID itu 9% penerimaan pajak kita. Dan itu sulit sekali naik, sampai sekarang belum mencapai angka 14. Saya bisa menyebutkan angkanya, tapi saya pikir aman untuk menyatakan sampai hari ini belum sampai mencapai angka 14. Satu hal lagi balik, ketika sebuah negara ingin maju, itu pendidikannya harus diperbaiki, harus pendidikan yang berkualitas. Malaysia mampu melakukan itu, melampaui kualitas pendidikan Indonesia, karena penerimaan pajak mereka sudah di atas 30%. 30 tapi di bawah 35. Singapura sekitar 40%. Kalau ruang fiskalnya begitu, Bung Fred, pemerintah akan bisa leluasa, agak longgar untuk mengatakan bahwa oke, saya sebagai presiden, saya sebagai menteri, saya di dalam kabinet bisa menganggarkan 20% dari fiskal saya untuk pendidikan. Itu pun jangan untuk gaji guru aja, kan harus ada kapasitas teknis yang ditingkatkan dan lain sebagainya. Tapi intinya di situ. Jadi jangan hanya retorika penting, tetapi penerjemahan dari retorika menjadi langkah nyata, konkret, scalable, bisa dieksekusi, itu adalah hal yang sangat penting. Kalau di World Bank, kan Anda masih koresponden juga dengan World Bank dan sebagainya. Kalau itu mereka lihatnya kan kepercayaan yang utama ya. Kira-kira kita gimana kebijakan-kebijakan pemerintah sekarang menghadapi apa? Kan kita butuh dukungan-dukungan dari luar. Sampai kemarin kan kayak Bill Gates ke sini kan juga kebijakan soal vaksin itu ya, TBC. Itu dari sisi kebijakan publik Anda lihat seperti apa? Saya melihatnya begini, Bung. Kita butuh sesuatu. Kita nggak bisa menuhin sendiri, kita harus cari dari orang. Yang kita cari adalah tidak hanya untuk saat itu, tapi keberlangsungan ke depan. Balik lagi, keberlangsungan ruang fiskal kita kan. Balik lagi untuk melihat apakah uang misalnya yang dipinjam ini benar-benar berdampak terhadap masyarakat. Sekarang kalau misalnya kita lihat saja, kita scanning TikTok, kita scanning Instagram, kita scanning Facebook, hampir semuanya kritikan terhadap pemerintah. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang dilakukan pemerintah semuanya lemah. Banyak sekali yang sudah dilakukan oleh pemerintah itu baik. Bahkan beberapa negara sudah menjadikan Indonesia sebagai negara yang akan dijadikan percontohan untuk program perbaikan gizi mereka, untuk stunting. Kalau untuk vaksin sendiri saya tidak mendalami,
Dan dalam kapasitas saya sebagai interpreter, penerjemah di dalam World Bank, tentunya yang saya dapatkan adalah informasi yang saya dengar adalah informasi yang lalu lalang begitu saja. Tetapi yang paling penting bagi saya, ketika misalnya saya bekerja tidak hanya untuk World Bank, saya juga kerja untuk NGO internasional, saya pernah kerja untuk Human Rights Watch, saya juga kerja sebagai di dalam media ya, sebagai produser dan lain sebagainya, juga sebagai peneliti dulu sempat di TNP2K di bawah kantor sekretariat wakil presiden. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana kemudian semua kebijakan itu harus berbasis fakta yang ada di lapangan. Angkanya seperti apa fakta di lapangan itu? Apakah rakyat sudah senang dengan kebijakan yang diluncurkan pemerintah? Apakah uang yang dikeluarkan oleh pemerintah itu memang sudah meningkatkan kesejahteraan mereka? Jadi nggak bisa di-generalisir satu program? Tidak bisa. Dan evaluasi itu kan berjalan terus, Bung. Evaluasi berjalan terus, lalu kemudian ketika kita datang, saya sebagai peneliti, misalnya untuk program pengentasan kemiskinan, lalu kemudian masukan dari pemerintah masukan dari masyarakat adalah ini kok nggak jelas, ini begini, tidak terlalu berdampak dan sebagainya. Itu kan menjadi masukan balik. Saya ingat bahwa memang program-program pengentasan kemiskinan itu membantu masyarakat, tapi yang paling penting adalah begini, ketika misalnya apapun program yang akan dicanangkan oleh pemerintah dan akan diluncurkan oleh pemerintah dan kemudian dieksekusi oleh pemerintah, itu harus berdasarkan realitas di lapangan. Itu harus tercapture, harus tertangkap semuanya. Itu masih belum berdasarkan sains toh, Om. Karena sains lain lagi. Sedangkan misalnya Lee Kuan Yew, itu Perdana Menteri Singapura, the late Lee Kuan Yew, beliau malah bilang kalau semua kebijakan itu juga harus ada empati di dalamnya. Empathy based policy making itu udah kelasnya udah lain lagi. Jadi empty based policy. Empathy. Jadi empati. Nah, Indonesia jangankan empati. Itu masih jauh sekali dari empati gitu ya. Karena apapun kayak misalnya hashtag kabur aja dulu gitu. Iya. Itu saja itu tidak mampu untuk direspon atau diakomodasi dengan baik. Maunya simpati aja biar selesai gitu. Tapi ini kan memang perlu ada ini ya Om ya, perlu ada ini saya manggilnya Bung Om. Ya, nggak apa-apa. Perlu kita ke tengah sebenarnya. Tapi yang paling jelas dari semua yang dilakukan oleh pemerintah, sekarang kita lihat apakah itu benar-benar berdampak kepada pemerintah atau memperkaya golongan tertentu saja. Itu yang menjadi pertanyaan kritis. Jadi sekarang kan kebijakan kita lihat pemerintahan Jokowi ini Prabowo sudah berapa 5 bulan ya, 6 bulan ya, dengan berbagai kritik dan dukungan yang pro and cons, dan orang masih berharap banyak dari kebijakan Prabowo sebagai presiden karena di dalam yang dia tanggung jawab ini kan besar sekali, utang yang besar, ya kan, dan ini tinggalkan pemerintah sebelumnya, dari utang-utang itu aja kita tahu pembangunan apa saja kan, kenapa kok menghasilkan kemiskinan makin meningkat gitu kan, kalau dari laporan terakhir kan 170 juta rakyat miskin dari World Bank. Betul. Ini saya selalu bertanya, ini kalau utang besar itu di kepala saya ini, kalau tambah utang besar, rakyat itu pasti banyak peluang yang kesempatan pendidikan macam-macam yang bisa tersolusi gitu. Tapi kenapa kita makin miskin ya? Konsentrasi kekayaan. Ketika kita bicara 1%, 1% di Amerika, itu ada 1%-nya lagi, hanya ada 1%. Jadi dari 1%. Jadi mungkin saya ngambil dari artikel di Atlantic. Jadi dia mengatakan bahwa 30 tahun lalu, itu komposisi pendapatan antara kelas yang kaya, antara golongan kaya dengan golongan menengah miskin itu hampir 50-50. Sekarang itu komposisinya kue rejeki, kue nafkah itu hanya 10% saja dinikmati oleh rakyat yang mayoritas menengah dan kecil. Yang 90% hasil itu dinikmati oleh yang 1% tadi. Dan di dalam 1% itu ada 1% lagi. Itu tulisan di Atlantik? Itu di Atlantik ya, saya lupa beberapa tahun lalu itu keluar, sekitar 5 tahun lalu ya, seingat saya. Dan datanya kira-kira seperti itu, saya bisa aja salah ya ingatan saya. Tapi praktek itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan itu yang paling mengagetkan mungkin ya Bung Fred. Sekitar 2010 itu ada satu studi yang mengatakan bahwa pendapatan di Asia
itu 1 kali, kalau Bung Fred sebulan sebagai orang miskin menghasilkan 1 rupiah, saya sebagai orang kaya menghasilkan 125.000 rupiah. Jadi perbandingannya 1 banding 125.000. Indonesia tahun 2010 itu 1 banding 630.000. Jadi Indonesia adalah negara dengan perbedaan pendapatan yang sangat mencengangkan. Ketiga paling tidak adil di dunia. Yang pertama Amerika, saya lupa yang kedua, dan yang Indonesia adalah ketiga. Kembali, ini bukan masalah kebijakan pasti hasil ya. Tetapi sekarang kalau kita lihat, kita balik lagi. Ada yang di depan layar, ada yang di balik layar. Apakah sebegitu signifikannya dan bukan signifikan sebenarnya, apakah sebegitu menentukannya aktor-aktor di belakang layar ini sehingga mereka bisa mengambil kue nafkah itu sampai 630.000 kali dari orang miskin yang menghasilkan 1 rupiah dalam sebulan, sedangkan mereka menghasilkan 630.000. Aktor belakang layar itu maksudnya siapa? The deep state. Deep state adalah itu negara di dalam, jadi orang-orang di dalam negara. Seperti apa orang tuh? ngomongnya shadow actors dan lain sebagainya gitu kan ya. Coba kalau kita lihat di Indonesia, pemegang akumulasi kekayaan siapa saja mereka. Itu masuk deep actors. Kalau saya melihatnya, kalau di Amerika itu kan pasti orang-orang di military industrial complex. Di Indonesia pendapatan terbesar kita bukan dari military industrial complex, tapi di Indonesia itu siapa? Sebenarnya kan kita sudah tahu, Pak Fred. The problem is, apakah ada mekanisme sehingga mereka itu bisa merasa terpaksa tanda kutip untuk bisa mendemokratis kekayaan mereka sehingga menciptakan lapangan-lapangan kerja baru karena mereka mampu dengan uang mereka. Tapi the problem ketika misalnya tidak ada hukum atau tidak ada aturan yang memaksa mereka untuk melakukan itu, tentu saja akan lebih mudah untuk menyimpan state-nya negara. Nah, deep state ini apakah yang kita sebut sebagai oligarki? In a way yes, tapi mungkin juga ada faktor-faktor lain. Nah, ini kan bagaimana kemudian semuanya ini berkelindan. Saya tidak bisa menyebutkan di sini apakah, tapi yang jelas oligarki adalah salah satu di antaranya. Karena mereka selalu, kalau kita lihat rancangan undang-undang yang kemudian diterbitkan menjadi undang-undang, rancangan peraturan yang kemudian diterbitkan menjadi peraturan gitu ya Om ya. Itu banyak sekali yang kemudian ada pasal-pasal yang berubah dan itu sudah jadi rahasia umum. Teman-teman di NGO itu sudah sangat paham. Kalau Danantara gimana? Danantara itu apa bagian dari deep state? Danantara saya belum melihat sampai ke dalam karena mungkin memang kepala saya sedang penuh-penuhnya gitu untuk menyusun dan merumuskan yang lain sehingga saya belum melihat Danantara seperti apa. Tetapi kalau kita balik lagi kepada 3 hal tadi Om, dari semua pembelajaran kita sebagai sebuah negara lebih dari 70%, lebih dari 70 tahun maksud saya, apakah diagnostik kegagalan dan keberhasilan masa lalu itu sudah masuk menjadi desainnya Danantara? Kebijakan publik untuk menyiapkan sumber daya manusia emas Indonesia 2045 dengan makan siang gratis, ya kan, makan siang bergizi gratis. Tetap pemerintah punya strategi bahwa akan sampai tahun sekian akan ditambah lagi sampai meningkat terus. Gimana Anda melihat dari sisi ruang kebijakan? Fiskal kita berapa? Kembali ke ruang fiskal lagi. Semuanya kembali ke ruang fiskal. Kita punya uang berapa yang kita mau keluarkan berapa? Saya kalau dari beberapa bacaan yang saya baca ya, Bung, program makan siang gratis itu diinisiasi oleh Korea Selatan tahun 1983 kalau saya nggak salah. Tetapi dengan memberdayakan apa yang sudah ada. Jadi struktur dan infrastruktur untuk melakukan makan sekolah itu dilakukan di kantin masing-masing. Makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis MBG. Di Amerika pun begitu, semua kantin yang menyiapkan. Diinisiasi di sekolah ya, di kantin ya. Semuanya diinisiasi sekolah. Bahwa kemudian ada mereka punya yang namanya school board gitu. Saya bisa saja terminologi yang saya gunakan salah, tetapi intinya school board atau siapapun yang mengevaluasi, menentukan menunya, lalu kemudian sidak untuk melihat apakah memang sesuai kandungan gizinya dan segala macam gitu ya. Kita sudah punya semua sebenarnya itu.
struktur dan infrastruktur itu. Tetapi pertanyaannya adalah sekarang, Bung, kalau itu salah satu tujuannya adalah selain gitu ya, memastikan bahwa tidak ada generasi masa yang akan datang yang stunting, yang gizi buruk. Intinya begitu kan, Bung? Coba kenapa kita tidak mulai dengan penguatan narasi ketahanan pangan lokal di awal? Semua halaman yang segala macam itu ditanami panganan lokal. Kita sudah tahu kan bagaimana pangan kita, sayur kita kayak semacam kelor saja itu ada protein di dalamnya, itu banyak sekali, dan itu bukan cuma kelor saja, bahkan rumput-rumput yang liar apa segala macam itu juga bisa jadi obat, zat besi dan lain sebagainya. Narasi ketahanan pangan lokal itu sampai sekarang belum saya lihat. Kalau saya itu selalu yang saya bilang tadi, Om, sebagai orang yang melihat, sebagai orang yang belajar gitu ya, saya mencoba untuk selalu menjejak di bumi. Gitu, kaki saya di bumi gitu. Yang sudah ada di depan apa, dan itu yang dikuatkan. Kenapa zaman dulu misalnya mungkin sudah ada ya gizi buruk gitu, tetapi gitu bagaimana kemudian diet mereka juga baik dan lain sebagainya untuk menghindari stunting. Om tahu bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini sebenarnya salah satu belanja kesehatan terbesar kita di Indonesia dan makin meningkat itu adalah karena pola makan, obesitas. Sekarang smoking itu turun jadi urutan keberapa. Saya ingat tuh dalam berapa tahun lalu itu, 4 atau 5 tahun lalu itu, saya rapat di Kemenkes, itu salah satu program manager bilang, do you know, dia bilang sekarang salah satu belanja Indonesia, salah satu belanja kesehatan Indonesia yang paling besar itu adalah karena pola makan yang tidak sehat dan aka obesitas. Kenapa? Jangan-jangan memang narasi ketahanan pangan, makanan bergizi lokal itu tidak sampai. Dan kita juga tahu kan sebenarnya kalau makanan-makanan bergaram, bergula apa segala macam itu sangatlah, itu menjadi penyumbang untuk terjadi stunting. Makan bergizi gratis ini satu kebijakan yang bagus, memang ideal ya. Kalau kita lihat ya, kebijakan ideal. Persoalannya saya melihat apakah mereka nggak percaya ibu-ibu di rumah, di warung-warung itu yang menyiapkan makan tuh mereka nggak pandai masak atau tidak pandai masak bergizi, sehingga harus pakai satu dapur umum yang dimasak di satu wajan besar. Artinya dari ada 200 anak misalnya harus rasa garam yang sama, rasa tempe yang sama. Tapi semiskin-miskinnya orang, dia makan tuh kadang-kadang walaupun dibikin dia lebih cari yang lain. Dia ada selera waktu itu yang nggak mood. Nah mungkin kan anak-anak kita juga tahu kan, kalau kita kasih makan pun orang tua paling susah untuk cari menu yang pas untuk hari itu untuk anak itu. Sebenarnya kan kalau di Amerika itu ada yang namanya PTA, Parents Teachers Association. Di Indonesia ada yang namanya POMG. Itu kumpulan ibu-ibu pasti tahu banget kesenangan anaknya, dan ibu-ibu tidak akan membiarkan anaknya makan yang tidak bergizi. Jangan-jangan ibu-ibu ini dicurigai jangan-jangan uang kalau kasih ibu-ibu dipakai untuk beli handphone atau beli apa yang lain, bukan kasih anak-anak. Jangan sampai dicurigai. Jadi curiganya lebih baik kita urus sendiri gitu. Jadi pemerintah menggunakan sistemnya sampai ke bawah. Om pernah mencermati nggak bahwa yang kita itu di Indonesia itu semua bergelut dengan jangan-jangan. The distrust memang menjadi narasi yang diperkuat makin hari. Makin kesini itu menjadi narasi distrust. Jadi bukannya narasi trust yang diperkuat, distrust. Dan ini kan yang kita lihat kan. Narasi populis yang Om lihat sekarang apa? Kalau saya melihat begini, ini ada beberapa contoh lucu yang saya lihat dan dengar dan saksikan langsung. Adalah kita paling enak nih jadi koruptor, ketangkap, tinggal suap lagi, kita sogok lagi, petugas penjaranya kita keluar lagi. Terus anak-anak kecil bilang kalau udah besar, saya mau ngerokok aja dan saya mau tawuran karena keren. Berarti narasi yang berkembang, and I say this based on facts. Berarti narasi ini berkembang. Narasi ini kan kemudian kita lihat sebagai sebuah narasi populis, narasi yang bisa benar-benar mencapai rakyat gitu, bahkan sampai rakyat di paling bawah. Nah sekarang pertanyaannya, counter naratifnya, counter narasi populis yang menyesatkan seperti ini itu gimana? Bung, untuk stunting itu sudah ada yang namanya komunikasi perubahan perilaku.
Ada komunikasi antar pribadi, itu sudah ada. Cara-caranya ada dan lain sebagainya. Di negara ini sebenarnya semuanya sudah ada. Sudah ada. Dan orang yang mampu melakukannya, yang jauh lebih cerdas dari saya, lebih ulet, lebih disiplin, itu banyaknya luar biasa. Tapi sekarang pertanyaannya adalah bukan masalah mampu, sekarang masalahnya mau. Nah, mau ini, tidak mau, is it by design? Dari awal dibilang bahwa kita tahu sih masalahnya ini penentu kebijakan negara ya di Indonesia. Kita mau nggak melakukan ini? Kalau masalah mampu banyak sekali. Kita mau nggak melakukan ini? Sebenarnya banyak yang mampu. Kalau saya bicara dengan teman-teman kementerian lembaga, banyak yang mau dan mampu. Oke. Problemnya apa yang membuat mereka nggak mau? Ini masalahnya. Nah, saya mau bicara soal tadi selalu Anda bicara soal fiskal, alokasi fiskalnya. Ada nggak? Itu kan begitu. Pemetaan politik itu bukan kekuatan saya, karena memang setiap hari yang saya itu berkutat dengan belajar metodologi, bagaimana membangun kerangka kerja yang terkonsolidasi. Tapi this is what I can say. Yang saya bisa katakan gini, Pung. Ketika misalnya sebuah program itu tidak visible secara finansial, jangankan bicara scalable ya, kita bicara visible saja, viable itu bisa dilakukan atau tidak. Kalau pertanyaannya apakah bisa untuk berapa puluh juta anak sekolah, kalau ditanya bisa. Problemnya adalah bagaimana mengefektifkan dan mengefisiensikan eksekusi di lapangan. Dan selalu pembelajaran yang paling berharga adalah untuk menggunakan infrastruktur dan struktur yang sudah ada, tidak membuat baru. Karena ada konsekuensi yang tidak diinginkan. Kalau dalam ranah kebijakan publik ini kan ini yang kita mau, tapi pasti ada risiko nih. Konsekuensi yang tidak diinginkan apa? Kalau misalnya hitung-hitungan kasarnya saja, satu dapur umum membutuhkan 3 miliar rupiah. Berarti kan pemodal besar. Jadi nggak mungkin itu ada. Jadi itu namanya distribusi kekayaan, distribusi rezeki nafkah. Itu akan masuk lagi nggak ke orang kecil? Orang kecil pasti hanya akan sebagai pekerja kan, tidak akan sebagai pemilik atau penyalur yang baik, pemasok dan lain sebagainya. Sedangkan yang ingin kita kuatkan di sini adalah misalnya jika salah satu tujuannya adalah menguatkan rantai pasok ekonomi untuk meningkatkan pendapatan rakyat, maka ketika dapur umum itu dilakukan, sekarang pertanyaannya, yakin tidak pemerintah bahwa itu akan meningkatkan taraf hidup masyarakat, meningkatkan pendapatan mereka. Ketika misalnya dengan modal 3M itu paling dikit nih, ini langsung dari teman-teman yang mau buka dapur umum kan, mereka ngobrol pas segala macam gitu, menyampaikan itu. Jadi kepikir nggak orang-orang yang, nggak mungkin orang-orang yang berpendapatan kelas menengah ke bawah pasti lagi jadi pengusaha besar, jadi mereka sudah. So this is another project, right? This is another project untuk mempertebal kantong siapapun yang sebenarnya kantongnya sudah tebal gitu. Dari sisi ompreng saja, omprengan itu kan masif sekali itu produksi ompreng itu. Sehingga saya pikir dari situ aja cost-nya besar ya dari ompreng. Kan gini, pernah dulu pernah teman saya, Pak Freddy, kita bikin grosir aja, semacam gudang grosir, barang-barang itu kayak Pepsodent, kita ambil isinya aja, sabun, itu kita ambil sabunnya doang, kulitnya nggak usah pakai, kan kemasannya yang paling mahal, ya kan? Nah, saya pikir orang tua dimanapun sebenarnya alat masak maupun itu mereka sudah punya semua. Anak-anak itu kan mereka udah punya alat tuh, bawa makan ke sekolah segala udah punya dan tinggal makan bareng-bareng. Bahkan anak-anak itu bisa ngetes, lu makan apa, ikan ini makan apa, saling berbagi. Itu malah persatuannya seru gitu. Tapi coba makan sama, dia nggak nengok sama, ya kan? Yang dicari malah sambal itu kan, gimana? Kalau saya hanya mengatakan gini saja, Om Fred, simpelnya, yang sudah berhasil melakukan program makan siang siapa? Coba dilihat. Kemiripan dengan Indonesia dalam konteks apa yang sudah berhasil di mereka dan konteksnya memang sama atau mirip di Indonesia, itu kan bisa direplikasi kalau bahasanya begitu, bahasa kebijakan. Tetapi kalau yang misal benar-benar beda, mungkin itu yang harus dipilotkan di proyek percontohan lebih dulu. Kalau ini kan tidak, langsung masif, harus ada dapur umum, nanti akan menggerakkan ABRI, TNI, Babinsa dan segala macam untuk nganterin. Jadi luar biasa menurut saya logistiknya ya gitu.
kita bisa bayangkan gitu ya, mobilisasi yang setiap hari terjadi. Contoh yang paling sederhana. Di Aceh itu ibu-ibu makan, mungkin itu hanya di satu sekolah ya, kalau sekolah lain beda. Ini minggu lalu. Itu buat makan siang, ibu-ibunya masaknya jam 9 malam. Jadi begitu dihidangkan, Jam itu sudah 9 nggak enak. makannya pagi dong. Iya. Udah Tapi itu berapa kan jam? buat kalaupun itu makan pagi, makan siang gitu ya, itu udah enggak disentuh. Jadi orang-orang tua mengeluhkan gitu. Jadi sekarang sebenarnya yang sudah berhasil melakukan itu dengan baik siapa? Korea Selatan. Oke, coba dilihat. Contoh ya, benchmarkingnya ke sana ya. Benchmarkingnya ke sana. Kalau kita kan bilang lessons learned kan, good practice-nya apa, bad practice-nya apa. Itu pun kalau misalnya di Korea Selatan misalnya bisa berjalan dengan baik atau sangat baik, kan mesti dilihat dulu konteksnya di Indonesia. Mirip nggak, sama nggak gitu. Kalau nggak sama berarti kan harus percontohan dulu. Saya tuh berharap begini ya, semua sudah banyak ngomong. Tapi kan yang ada sekarang adalah orang tunggu miracle, keajaiban dari kebijakan Presiden Prabowo yang karena khawatirnya kebijakan itu jadi imitating dengan Jokowi, pinjam uang banyak, ya kan, bangunnya kayak IKN misalnya. IKN sendiri kan sampai hari ini dari dulu sudah protes-protes, tapi sampai hari ini kita belum lihat dia perkembangannya kayak apa, ya kan? Orang bilang jalan, market di mana-mana bagus gitu kan. Tapi ini butuh anggaran kan. Balik lagi dari kebijakan publik itu karena space Fiscal space, ruang space, fiskal, ya. Ruang fiskalnya itu cukup enggak gitu kan. Kalau hanya pinjam lagi lalu bayar lagi itu, misalnya kita contoh IKN. Tapi setelah kita bangun dia jadi, apakah hanya kantor pindah? Kan dampaknya kan luas lagi nih, ya kan? Mau bikin apa ini, ya kan? Semua kantor pindah, problem lagi kan? Berarti kita hanya berkutik di problem elit itu loh, kan? Iya kan? Sementara kita lagi mau menyiapkan sumber daya manusia 2040 Indonesia emas gitu. Jadi memang prioritas ya, Om ya. Jadi kalau saya lihat, kalau di Indonesia itu segala sesuatunya is politicized. Bahkan program-program pun semuanya politicized gitu. Jadi sekarang pertanyaannya itu IKN, lalu kemudian MBG, ruang fiskalnya cukup nggak? Ya, pertanyaan. Kalau seandainya sekarang di angka pendapatan pajak kita itu 10%, kira-kira kita bisa yakin nggak bahwa tahun 2026 itu bisa naik jadi 15%. Tahun 2020 bisa naik jadi 20%. Ya 27 itu bisa naik menjadi 20%. Dan untuk melakukan itu tuh kan harus ada langkah-langkah konkret kan yang harus diambil. Nah, itu kan sebenarnya kita sebagai negara, sebagai warga negara, saya sebagai warga awam gitu ya. Saya ingin sekali melihat coba pemerintah itu directionality-nya seperti apa. Tapi nanti kalau ngobrol sama pemerintah bisa jadi mereka mengatakan, Mbak Dewi Anda belum baca dengan teliti. Tapi here's the question. Kalau misalnya yang diberikan kepada masyarakat itu adalah itu kata-kata yang sangat wordy, panjang dan lain sebagainya, saya saja yang sudah sekolah itu saya harus menelaah berkali-kali misalnya untuk paham. Saya misalnya sudah paham metodologi 1, 2, 3, 4, 5 ternyata. Di luar jadi, begitu. Di luar kebijakan itu selalu begitu. Apa mungkin singkat saja, pendek supaya orang gampang mencerna apa. Kan kalau di dalam kebijakan itu ada yang beda-beda, Om. Kalau saya ngasih ke Om misalnya sebagai menteri, saya akan kasih misalnya policy brief, 1 halaman saja sudah cukup. 1 halaman. Atau bahkan dalam bentuk infograf. Jadi Bapak sebagai Bapak menteri itu ngelihat oh iya oke gitu. Ini sebenarnya saya yang disuruh untuk buat gitu ya. Saya bawahan beliau. Ketika untuk ke Balik Badan Legislatif DPR tentunya makalah kebijakannya. Latar belakang, duduk permasalahan, analisis situasi dan lain sebagainya. Betul. Nah sekarang kalau untuk masyarakat bagaimana? Tentunya infograf itu kan yang dikasih, yang 1 halaman itu sehingga masyarakat kan bisa melihat. Juga, gitu. Kan, karena itu adalah merupakan edukasi publik. Dan ingat bahwa edukasi publik untuk mencapai tujuan bernegara sudah ada termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Ya, hak publik. Nah sekarang kalau misalnya kita bicara mengenai kendaraan yang dipakai oleh pemerintah untuk mengedukasi politik masyarakat sejauh ini, ada enggak
Karena kalau misalnya kita lihat berapa banyak buzzer yang dikerahkan oleh presiden yang berkuasa atau orang yang ingin mencalonkan diri sebagai presiden, dan apakah berita yang mereka keluarkan sampai ratusan ribuan tiap hari sehingga akhirnya jagat maya itu penuh dengan narasi populis yang sangat diragukan kebenarannya karena tidak ada editorial kan. Sebenarnya mereka mengeluarkan aja supaya kita noise-nya itu, supaya kita pusing dengan itu. Kalau gitu. kita bicara public media, public service itu kan di era demokrasi itu kan beda dengan era otoritarian. Kebenaran kan pemerintah di era demokrasi nggak bisa menentukan sebagai penentu kebenaran informasi, tapi dia menyampaikan fakta-fakta yang transparan supaya publik itu kan bisa melihat, ya kan. Lalu terjadi wacana di ruang publik, itu biarkan saja karena itu untuk mencapai suatu titik, mencari suatu equilibrium yang tepat itu ya, sehingga ada nilai yang lebih yang kita dapat semacam temuan baru, ya kan? Yang jelas kan masyarakat itu kan sudah jenuh dengan segala sesuatu yang sifatnya politik, terlebih ketika misalnya perut tidak kenyang, utang banyak, godaan dari pinjaman online itu luar biasa dan begitu mudahnya. Jadi bayangkan sudah pendapatan pas-pasan, gaji pas-pasan gitu ya, rezeki pas-pasan, punya utang dikejar-kejar oleh si penagih pinjaman ojol ini. Istri tidak bahagia, anak makan tidak bergizi, main terus dan lain sebagainya, kan itu kompensasi kan. Nah, sekarang kita bayangkan apakah itu kemudian kondisi yang kita lihat sebagai kondisi untuk mencapai Indonesia Emas 2045. Sekarang kalau misalnya ngomongin lagi kebijakan publik, pemerintah ini kan syarat menjadi pemimpin itu kan dua, kapasitas teknis dan karakter. Kapasitas teknis orang-orang yang berada di birokrasi itu saja banyak yang patut dipertanyakan karena tidak berdasarkan prestasi. Belum pernah punya rekam jejak atau menduduki jabatan tersebut gitu. Padahal jabatan tersebut bertanggung jawab terhadap 282 juta orang, bertanggung jawab terhadap 40 juta orang di provinsinya atau dan lain sebagainya. Camat, bupati. Saya lucu jadi ini ada temennya anak saya itu, saya bilang itu teman adik, dia cerita si bungsu pengen jadi bupati. Ya Allah bun, sekolah aja nggak lulus kuliah, drop out. Terus dia bilang karena bapaknya bekas bupati, jadi udah tenang aja ya. Jadi dia pasti akan jadi bupati. So that's the reality. Terus kemudian kita lihat ya, ada seorang gubernur di Kalimantan misalnya, ketika menjawab pertanyaan yang ditanya apa dijawab apa. Jadi karena itu kan balik lagi, karena penegakan hukum nggak ada, demokratisasi talent bakat itu nggak ada. Dan orang-orang yang seharusnya mumpuni untuk masuk ke dalam public service itu nggak mau karena takut sama mesin yang sangat korup yang akan menggilas mereka. Atau kalaupun mereka mau gitu, mereka harus menjadi menjadi batur kalau istilah itunya. Bagi saya itu talent. Betul. Everybody has their own talent. Betul. Setiap anak yang lahir at least one talent dimiliki. Betul. Tuhan tidak mungkin kasih anak itu hidup tanpa talent. Betul. Nah, dari talent itu tanpa sekolah pun dia bisa hidup dengan talent, bernyanyi, bermusik, main bola. Loh, kenapa kita tidak dorong talent anak itu? Kok mesti anak itu harus sekolah akademik secara formal? Menurut Mbak Dewi gimana? Kebijakan saya sangat sepakat. Cuma memang kalau pendidikan dasar saya juga sepakat bahwa memang harus sampai usia 12. Karena itu sekarang memang ada homeschooling. Sekarang juga sekolah orang tua punya cara untuk homeschooling. Tinggal mau menjelang ujian dia untuk ijazah dia tinggal datang kan, tanda bahwa dia sekolah kan gitu. Anak saya pun homeschooling waktu SMP. By choice ya. Artinya apa? Pemerintah sudah nggak memperhatikan talent setiap anak. Nah, ini bagaimana menyusun kebijakan publik untuk menyiapkan generasi yang hebat Indonesia ke depan ini? Sebenarnya Mas, karena saya pernah kan, Mas lagi, Om. Sebenarnya ketika saya pernah kerja dengan Kementerian Pendidikan dan berbagai kementerian lain untuk beberapa program yang berbeda ya, itu ada yang dinamakan teori perubahan. Hampir semua kementerian sudah punya itu jika pernah bekerja dengan World Bank atau dengan organisasi internasional. Itu tinggal ngikutin tuh runtutan pemikirannya dan eksekusi langkah yang harus dilakukan. Jadi pertanyaannya lagi-lagi itu bukan masalah mau,
bukan masalah mampu, karena kemampuan ada. Kemauannya ada atau tidak berdasarkan arahan leadership yang tertinggi di negara ini. Karena saya melihat begini, keberpihakan anggaran itu ada di tangan presiden. Dan sejauh yang saya pahami, sejauh yang saya lihat, presiden itu bisa menggerakkan anggaran kapanpun dan dimanapun. Bahwa keleluasan anggaran itu luar biasa sekali di tangan presiden. Powerful kan? Powerful. Dan jika presidennya memang ingin melihat Indonesia emas di 2045 mulai dari sekarang, dibalikan saja kepada pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Namun kalau sekarang kan realitasnya tidak bisa, Bung Fred. Kenapa realitasnya tidak bisa? Balik lagi, proyeksi pendapatan fiskal pajak kita itu berapa? Yang pertama, itu kalau dari sisi yang sudah sangat konkret dan bisa sebenarnya diproyeksikan kan, Indonesia ingin menggenjot pemasukan pajak 2%, 3% setiap tahunnya gitu kan bisa tuh gitu. Karena kalau perubahan yang gradual itu kan yang paling bagus kan, daripada yang tinggi banget terus nanti turun lagi jadi sangat fluktuatif gitu ya. Tapi sekarang kalau kita lihat gitu, apakah kemudian kemauan politik dari highest leadership, dari high leadership itu dibarengi juga dengan kemampuan dia untuk melakukan itu. Kemampuan juga kan kemampuan politik kan, not only for financial. So that's a question. Sekarang yang ingin kita lihat adalah Bapak Presiden yang kita cintai bersama itu mampu nggak gitu untuk bisa mulai memberikan bukan harapan lagi tetapi realisasi dari janji-janji beliau semasa kampanye dan pidato beliau setelah beliau terpilih. Apart from, terlepas dari makanan bergizi gratis yang menurut saya sangat perlu ditinjau kembali pelaksanaannya, operasionalnya maksud saya. Karena memang ruang fiskal kita terbatas, sampai tahun ini ruang fiskal kita akan sangat terbatas. Lalu kemudian biaya yang diperlukan untuk program MBG ini sangat besar, menurut saya sangat perlu ditinjau kembali. Itu jelas satu. Terus yang kedua, bagaimana proyeksi pemerintah untuk mampu meningkatkan pendapatan pajak ini. Dan itu sangat terkait erat dengan penegakan hukum. Pendapatan pajak akan berhasil ketika misalnya penegakan hukum itu juga dilakukan dengan baik, kayak IRS kan, IRS di Amerika. Mereka kan kalau ngejar perusahaan-perusahaan untuk membayar pajak itu kan luar biasa sebenarnya, kencang sekali. Seperti semacam pertanyaan saya mungkin sedikit tricky atau apa untuk Mbak Dewi, kira-kira Anda harapan miracle apa dari Prabowo nih? Saya bukan tipe orang yang percaya pada miracle ketika itu datang dari manusia. Karena bagi saya tidak fair untuk berharap bahwa Pak Prabowo bisa menghadirkan untuk memunculkan miracle. Tetapi yang paling penting di sini saya pikir, harapan saya itu saya share juga dengan banyak orang dan mereka juga berhadapan memiliki harapan yang sama ya ketika saya ngobrol santai dengan mereka. Paling enggak kan lucunya gini Bung Fred, ketika misalnya pendapatan kita 1.000 per bulan, kita kan ingin pendapatan kita meningkat. Coba dari 1.000 bisa jadi 2.000 nggak Pak Prabowo, Bapak Presiden yang terhormat dan kita cintai. Itu saja dulu. Dan kalau kita ngomongin sektor, mari Bapak kuatkan sektor pendidikan karena itu nanti yang akan menjadi peninggalan Bapak ke depan setelah Bapak sudah tidak ada lagi menjabat. Jika Bapak ingin dikenang sebagai Bapak bangsa yang meninggalkan sesuatu untuk diingat oleh generasi yang akan datang, itu pendidikan adalah pendidikan bermutu yang berkualitas serta inklusif. Jadi sudahlah pendidikan bermutu, bermanfaat, inklusif dan merata. Karena kalau hanya di kota-kota besar saja berarti tidak inklusif, berarti dia bukan bapak untuk seluruh anak negeri. Itu yang pertama. Yang kedua, pendidikan satu barang dengan kesehatan. Kesehatan BPJS sudah berjalan dengan sangat baik Pak, terus terang saja. Hanya memang pendidikan yang perlu digenjot sedemikian rupa agar berkualitas dan merata. Yang ketiga, infrastruktur. Di sini argumen itu terjadi. Apakah kemudian infrastruktur dasar itu sudah dirasa cukup atau sudah harus lanjut ke infrastruktur
lanjutan. Balik lagi nanti, ruang fiskal kita cukup atau tidak melakukan itu. Dan sebagai penutup mungkin, Indonesia does not stand alone. Kita adalah komunitas atau bagian dari warga internasional, bangsa internasional. Kalau kita bicara mengenai kontribusi dengan kondisi Indonesia sekarang, sebenarnya banyak yang bisa kita kontribusikan. Prinsip gotong royong itu adalah prinsip yang luar biasa sebenarnya. Jika kita ingin what I'm trying to say in English is kalau misalnya if we wanted to project that we are a strong nation, itu kan harus ada modal sosial. Social capital. Modal sosial kita yang paling kuat adalah gotong royong. Dan ada satu lagi, ada mekanisme tata kelola yang sudah diakui oleh banyak negara mengenai pengelolaan dana desa. Jadi dana desa yang langsung dikucurkan ke desa tiap tahun, jika dikuatkan bagaimana penggunaannya untuk menghasilkan dampak yang benar-benar terasa bagi peningkatan kesejahteraan rakyat, itu bisa menjadi role model, bisa menjadi tauladan bagi negara lain. Jadi saya rasa kita lihat di situ dulu, tetapi Bapak Presiden yang saya dan kita cintai, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur itu harus dikuatkan ke depan. Jadi, setuju ya? Sepakat. Terima kasih, Mbak. Terima kasih. Sobat Leader, demikian luar biasa. Ini butuh kebijakan apapun Anda, pemerintah, lihat ruang fiskalnya, kata Mbak Dewi. Dan semua yang disampaikan ini saya kira saya tidak perlu menyimpulkan, Anda yang bisa memaknainya. Mari kita belajar dari diskusi ini apa yang bisa kita manfaatkan. Demikian 1 jam bersama Mbak Dewi Arilaha. Semoga bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa lagi.